Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa ya. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa supaya pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya akan bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat ya. Berdoa silakan. Amin. Anak-anak, kita awali dengan membahas tentang dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa ya. Ini dampak positifnya banyak sekali ya. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian komunikasi makin cepat dan mudah ya. Kemudian modernisasi. Kemudian terjadi pertukaran budaya. Perekonomian negara meningkat. Integrasi sosial. Peningkatan kesejahteraan. Budaya lokal dikenal dunia, peningkatan etos kerja masyarakat. Nah, ini adalah 10 dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa ya. Ini ada dampak negatif, pasti ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dampak positifnya sudah kita ketahui bersama. Sekarang apa Bu dampak negatifnya? Dampak negatifnya globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa adalah kesenjangan sosial. Jadi masyarakatnya semakin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Ada westernisasi ya. Kemudian ada demoralisasi, ada kerusakan lingkungan ya. Kemudian konsumerisme. Konsumerisme itu bersifat poros ya. Nah, kenakalan remaja ya, ini mungkin mencontoh di internet yang kurang baik ya. Ketimpangan kebudayaan atau cultural lag ya. Kemudian kriminalitas, ada guncangan kebudayaan atau culture shock ya, dan individualisme. Ini adalah 10 dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Jadi anak-anak harus bisa memilah-milah ya. Ini dampak negatifnya kita hilangkan, dampak positifnya kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lanjut ya. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Kita harus selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli ya. Mempromosikan budaya asli ke kancah internasional, menggunakan produk-produk dalam negeri atau produk lokal ya. Memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Yang baru-baru ini wayang ini diakui oleh oleh orang Malaysia sebagai kebudayaan asli Malaysia, padahal itu kebudayaan asli Indonesia ya. Dan yang terakhir adalah melestarikan budaya asli atau budaya lokal ya. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa, menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan ya. Kemudian upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi, menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan, menghilangkan proses praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme, mendorong pengusaha lokal berkompetensi secara sehat, kemudian mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Ya, ini upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Bidang komunikasi ini memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan zaman atau kemajuan bangsa. Jangan dibuat mainan terus, game terus, tapi harus dimanfaatkan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Kemudian memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi, ya, dan memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek, ya, ini meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern, mengikuti perkembangan iptek, mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek, dan mengedepankan orientasi pada masa depan. Sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme, dan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini ya, terakhir adalah tugas daring ke-11. Kalian harus mengerjakannya, ya. Dan seperti biasa dikerjakan di buku tugas, kemudian nanti difoto, kemudian dikumpulkan lewat grup WA Mapel IPS atau ke Waprinya Bu Yayu. Demikian anak-anak, ya, untuk pertemuan ke-11, semoga bermanfaat, ya. Bu Yayu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagiaku, belajar dari rumah, meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa.